Kitab 1 Baruk pasal 3. Ya Yahweh yang Maha Kuasa, Elohim Israel, jiwa yang dalam penderitaan dan roh yang gelisah berseru kepadamu. Dengarkanlah ya Yahweh, dan berbelas kasihanlah, karena Engkau penuh kemurahan, dan kasihanilah kami, karena kami telah berdosa di hadapan-Mu. Karena Engkau kekal selamanya, dan kami binasa sepenuhnya. Ya Yahweh yang Maha Kuasa, Engkau Elohim Israel, dengarkanlah sekarang doa-doa orang-orang Israel yang mati, dan anak-anak mereka yang telah berdosa di hadapan-Mu, dan tidak mendengarkan kepada suara-Mu, Elohim mereka. Karena inilah yang menyebabkan tulah-tulah ini melekat kepada kami. Janganlah mengingat kefasikan-kefasikan bapa leluhur kami, tetapi ingatlah atas kuasa-Mu dan nama-Mu pada waktu sekarang ini. Karena Engkaulah Yahweh Elohim kami, dan Engkau ya Yahweh akan kami puji. Dan untuk hal ini, Engkau telah menempatkan takut akan Engkau di dalam hati kami, untuk tujuan supaya kami memanggil akan nama-Mu, dan memuji Engkau yang penawanan kami, karena kami telah mengingat segala kefasikan bapa leluhur kami yang telah berdosa di hadapan-Mu. Lihatlah, kami hari ini masih dalam penawanan kami, kemana Engkau telah menyerahkan kami, sebagai suatu celaan dan suatu kutuk, dan menjadi takluk untuk upeti-upeti, menurut segala kefasikan bapa leluhur kami, yang telah meninggalkan Yahweh Elohim kami. Dengarkanlah, Israel, perintah-perintah kehidupan. Berilah telinga untuk memahami hikmat. Bagaimanakah itu terjadi, Israel, bahwa kamu ada di dalam negeri musuh-musuhmu, dan kamu menjadi tua di suatu negeri asing, bahwa kamu dicemarkan dengan orang mati, bahwa kamu terhitung bersama mereka yang turun ke dalam Seol. Kamu telah meninggalkan mata air hikmat. Karena jika kamu berjalan dalam jalan Elohim, kamu pasti telah tinggal dalam damai sejahtera untuk selamanya. Belajarlah di mana itu hikmat, di mana itu kekuatan, di mana itu pengertian, supaya kamu dapat mengetahui juga di mana itu panjang hari-hari dan kehidupan, di mana itu terang mata dan damai sejahtera. Siapakah yang telah menemukan tempatnya? Atau siapakah yang telah masuk ke dalam perbendaharaannya? Di manakah para pemimpin goyim berada, dan yang memerintah binatang-binatang di atas bumi? Mereka yang memiliki kesukaan mereka bersama burung-burung di udara, dan mereka yang menimbun perak dan emas, yang kepadanya manusia percaya dan tidak pernah mengakhiri untuk mendapatkan mereka. Karena mereka yang mengerjakan perak dan sangat berhati-hati, dan yang perbuatan-perbuatannya tak terselami. Mereka telah lenyap dan turun ke Seol, dan yang lain-lainnya muncul menggantikan mereka. Orang-orang muda telah melihat terang dan tinggal di atas bumi, tetapi jalan pengetahuan belum mereka kenal. Tidak juga memahami jalur-jalur itu sendiri, ataupun berpegang kepadanya. Anak-anak mereka jauh dari jalan itu.
Itu tidak pernah terdengar di Kanaan, tidak juga itu terlihat di Teman. Anak-anak Hagar yang mencari hikmat di atas bumi, para pedagang Meran dan Teman, para pencipta dongeng, dan para pencari pengertian, tidak seorang pun dari mereka yang telah mengenal jalan hikmat atau mengingat jalur-jalurnya. Hai Israel, betapa besar rumah Elohim dan betapa luas tempat kepemilikannya. Besar dan tidak terbatas, tinggi dan tidak terukur. Di sanalah ada para raksasa yang ternama sejak permulaan, yang begitu besar perawakannya dan begitu mahir dalam perang. Mereka tidak Yahwe pilih, tidak juga Dia memberikan jalan pengetahuan kepada mereka. Tetapi mereka dihancurkan, karena mereka tidak memiliki hikmat, dan binasa melalui kebodohan mereka sendiri. Siapakah yang telah naik ke surga dan mengambil Dia, dan membawa Dia turun dari awan-awan? Siapakah yang telah mengarungi laut dan menemukan Dia, dan akan membawa Dia untuk emas murni? Tidak ada orang yang mengenal jalannya ataupun memikirkan jalurnya. Tetapi Dia yang mengetahui segala sesuatu mengenal Dia, dan telah menemukan Dia dengan pengertiannya. Dia yang mempersiapkan bumi untuk selamanya telah mengisinya dengan binatang-binatang berkaki 4. Dia yang mengirim cahaya dan Ia pergi, memanggilnya kembali, dan Ia menaatinya dengan gentar. Bintang-bintang bersinar dalam tempat-tempat jaga mereka, dan bersukacita ketika Dia memanggil mereka. Mereka berkata, "Di sini kami ada." Dan demikianlah dengan kegirangan mereka menyinarkan cahaya kepada Dia yang membuat mereka. Inilah Elohim kita, dan tidak ada lain yang dapat diperhitungkan dalam perbandingan dengan Dia. Dia telah menemukan segala jalan pengetahuan, dan telah memberikan itu kepada Yakub hamba-Nya, dan kepada Israel kekasih-Nya. Sesudah itu Dia menyatakan dirinya ke atas bumi dan berbicara dengan manusia.